Ripta, nah, cipta ripta, sudah diciptakan malah bikin lagi. Nah, namanya cipta ripta, yaitu sudah dibikin malah bikin lagi. Contohnya kita bikin anak ya. Kita sudah dibikin malah bikin anak lagi. Nah, ini disebut dengan cipta ripta. Nah, disinilah karena kita sudah diciptakan dan menciptakan lagi, maka setelah kita jadi dalam artinya berwujud seperti ini, disitulah kita harus terapkan kebijakan. Adil, jujur, dan berakhlak, berbudi pekerti, sopan santun, bertata krama, berwibawa, merendah diri, dan mau mengalah. Tidak merasa diri selalu benar, tidak merasa diri selalu sok masuk surga, tidak merasa diri sok selalu berpahala. Jangan seperti itu ya. Pasrahkan saja kepada Allah, karena Allah yang punya semuanya. Semua itu adalah hak milik kepunyaannya Allah. Tiada yang kita miliki, melainkan semua itu adalah kepunyaan Allah semata. Nah, di situ adanya kehendak ya. Kehendak, maka kita bisa berkehendak atas kehendaknya Allah, bukan kehendak kita. Kembalilah semua kepada Allah. Dan ada angan-angan. Tadi kan dikatakan cipta, ripta, kehendak, dan angan-angan ya. Angan-angan ini adalah angan-angannya Allah. Bukan angan-angan kita ya. Tapi kenyataannya ada pada jasad zahir ini. Kita yang berangan-angan, kita yang berkeinginan. Seperti contoh ingin pacaran, ingin kaya, ingin jadi begini, ingin jadi begitu, ingin sholat, ingin mengaji, ingin jadi orang pintar, ingin jadi segala macam. Contohnya, ingin jadi orang yang berpangkat, ingin menjadi orang yang lebih. Contohnya ya, semua itu adalah atas kehendak Allah. Semua itu adalah milik Allah. Tiada kepunyaan kita, tiada milik kita. Kan sudah dikatakan tadi bahwa badan ini adalah la haula wala, tidak ada daya dan upaya, tidak bisa apa-apa, berarti tidak ada yang ia miliki. Nah, seperti itu, tidak ada yang dimiliki. Karena datanya dari barang ciptaan, maka ia akan mati untuk selama-lamanya. Maka matikanlah sekalian badan ini. Maka yang hidup itu adalah Allah, ya. Hidupnya Allah yang kita gunakan. Hidupnya Allah yang kita pakai. Bukan hidupnya kita. Hidup dan rasa. Rasanya Allah, bukan rasa kita. Coba contoh ya, kalau kita dicubit ya, terasa sakit. Kalau kita makan, terasa enak. Kalau kita bersetubuh, bergaul dengan perempuan, contoh, terasa nikmat. Siapa yang punya rasa? Bukan rasa kita. Bukan kenikmatan kita. Karena ingat, badan inilah holawala. Tidak ada daya, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa merasakan berarti badan ini. Itu yang disebut dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah disebut semua hidup dan matiku hanya Allah semata, berarti Allah tuh punya rasa. Allah tuh yang punya hidup. Allah yang punya segala-galanya. Allah cipta diri. Allah yang dikatakan ripta, kebijakan dan kehendak. Kehendaknya Allah, kebijakannya Allah. Allah yang menghendaki diri. Maka Rahman dan Rahim dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kehendaknya Allah dan angan-angannya Allah, bukan angan-angan kita, bukan kita yang berkehendak. Jadinya seperti itu. Yang keempat ya, roh sebangsa nafsu atau roh Rahman ya, tempatnya di dalam kandil taklik. Artinya bertempat ada di dalam pusar dan mempunyai sifat 4 perkara, yaitu pengucap, bau atau penciuman, pendengaran, pemandangan. Nah ini ya, pengucap ini atau kalam ini ya. Ingat, kalamnya Allah, bukan kalamnya kita. Dari dalam, Allah berkalam dari dalam,
disalurkan melalui lisan atau lidah ini, melalui proses di hati yang menyempurnakan, yang mengendalikan maksudnya, sehingga keluarlah kalam, keluarlah rahasia, kalamullah. Itu melalui lisan atau lidah kita ini, ya, keluarnya. Tapi kita selalu mengatakan bahwa saya yang berkalam atau saya yang berbicara, saya yang segala-galanya. Sampai kita mengatakan saya yang melihat, saya yang mendengar, saya yang bicara. Masya Allah, jangan kita seperti itu ya. Kalau kita seperti itu, kita akan tergolong orang-orang yang kufur atas nikmat pemberian Allah. Orang yang tidak mau mengakui semua itu adalah hak miliknya Allah. Maka sesungguhnya tidak diterima sholat, ibadah, dan amalan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Boleh kita mengakui ya, saya yang bicara contohnya. Boleh, karena ini perkataan zahir. Karena antara zahir dan batin selalu berkaitan ya. Boleh, saya yang bicara, saya yang melihat, saya mendengar, boleh kita seperti itu. Tapi di dalam hati mengatakan Allah. Di dalam batin, di dalam kalbu kita selalu mengatakan Allah. Berzikirlah ia di dalam kalbu. Ingatlah ia di dalam kalbu. Itu namanya ingat diri. Allah yang ingat diri. Allah yang sebut diri. Itulah namanya kehendak diri. Nah itu. Supaya tetap kembali kepada Allah. Nah itu. Boleh kita mengatakan saya yang berkalam, saya yang berbicara, saya yang melihat, saya yang mendengar, saya yang bergerak, saya yang memegang. Saya yang sholat, saya yang ruku, saya yang sujud, boleh. Perkataan zahir, boleh. Tapi kaitkan ke batin. Kaitkan ke batin. Kalau kita tidak kaitkan ke batin, kufur kita. Nah ini, cara kita mengaitkan ke batin. Saya yang berbicara atau saya yang sholat. Allahu Akbar. Tapi hati dan batin ini mengatakan Allah. Insya Allah sah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak dikaitkan ke batin, tidak merasa batin yang menyertai di dalam hidup ini, Allah yang menyertai di dalam hidup ini, jangan harap akan diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu. Ya. Nah itu. Maka pengucapan ini adalah ucapannya Allah, kalamnya Allah sebenarnya kalau dikaitkan ke batin. Allah sebut diri jadinya begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya perkataan-perkataan saya ini yang saya uraikan melalui kitab ini ya. Dan mengeluarkan bau atau penciuman. Napas maksudnya ini ya. Sebenarnya napas ini bukan napas kita ya. Napas Allah. Boleh kita bilang napas saya yang bernapas. Boleh. Tapi ingat batin mengatakan Allah. Begitu. Itu cara yang benar ya. Konsentrasi pikiran. Nah. Pendengaran. Yaitu pendengarannya Allah. Pendengaran Allah. Batin maksudnya. Di dalam batin harus disempurnakan. Di dalam batin. Maka boleh. Saya yang bekerja, saya yang ini itu, boleh kita mengatakan sapi saya, boleh perkataan zahir. Padahal bulu sapi satu biji pun tidak pernah kita bisa bikin. Kok berani-beraninya kita mengakui, boleh perkataan batin, zahir boleh. Tapi batin mengatakan Allah. Berzikir tuh jadinya. Itu. Tanah saya, hati mengatakan Allah. Zikir dia, ingat dia. Kalbu hidup. Begitu. Sapi saya boleh, tapi hati mengatakan batin, mengatakan Allah. Hidup batin, berzikir dia jadinya, ingat dia jadinya, kembali dia jadinya kepada Allah. Nah itu, harus bisa seperti itu. Apa perkataan batin disempurnakan di dalam hati. Itu namanya ikrar. Lisan, tapi disempurnakan di dalam hati atau ditasdikkan di dalam hati. Nah itu. Harus dimaknakan di dalam hati, yaitu ikrar lisan harus disempurnakan
di dalam hati. Insya Allah ya. Insya Allah. Pendengaran, pemandangan. Nah, pemandangan atau pelihat ini boleh kita mengatakan saya yang lihat tadi boleh, tapi hati mengatakan Allah. Benarkan di dalam hati. Berzikirlah iya, sempurnalah iya. Itu namanya tetap kembali kepada diri yang batin. Begitu, bukan diri yang zahir. Dikatakan lahir batin adalah Allah. Seringkali saya mengatakan demikian ya. Lahir batin Allah. Luar dalam ini selalu berkaitan dengan Allah. Itu. Luar dalam ini, kalau yang zahir ini tidak dikendalikan oleh Allah, tidak dikendalikan oleh hidup ya. Tidak dikendalikan oleh napas, oleh nyawa maksudnya. Tidak dikendalikan oleh roh maksudnya. Badan ini tidak akan bisa bergerak. Tidak bisa melakukan segala hal. Tidak bisa sholat, tidak bisa berpuasa, tidak bisa berzakat, tidak bisa berzikir, tidak bisa apapun. Maka kosonglah jadinya. Nol jadinya. Kosong semua. Ya. Kosong itu dalam artinya kosongnya pemikiran di antara keduniaan. Hanya Allah saja yang ada. Kosongnya pemandangan, hanya pandangan Allah maksudnya. Kosongnya pendengaran, yaitu hanya pendengaran Allah. Kosongnya gerak, yaitu gerak Allah jadinya begitu. Kosongnya hidup, menjadilah hidupnya Allah. Kosongnya gerak, yaitu jadinya gerak Allah. Begitu. Insya Allah yang mudah-mudahan dipahami ya. Nah itulah maksud tujuan kita ini. Menguraikan secara ringkas, menguraikan secara rinci kitab ini, mengijmali maksudnya, supaya benar-benar kita paham dan tidak salah paham atau tidak gagal paham. Maka kalau bisa ikuti semuanya, jangan setengah-setengah, jangan sepotong-sepotong. Tapi ingat, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga like, komen. Insya Allah. Saling mendukung. Nah itu. Insya Allah ya. Nah, kita saling mendukung. Jangan lupa subscribe, like, komennya. Nah itu. Bersabar ya. Bersabarlah bagi yang belum terjawab pertanyaannya. Kalau ada yang bertanya, masih keadaan kita masih ibaratnya anggap saja amburadul begitu saja ya. Tapi insya Allah suatu saat kalau memang sudah ada waktu dan kesempatan dengan sesuai dengan izin Allah, maka kita akan jawab semuanya. Sabar dulu ya. Ini yang penting kita bisa membahas Alkitab dulu ya. Dan sekaligus saya mintakan maaf kepada saudara-saudara kita. Terutama kemarin anak saya mengotori termasuk dalam konten ini, malah dia sekop campuran, ditunjukkan jati dirinya. Nah itu memang benar, dia itu memang sesuai dengan katanya di sana. Saya lihat kemarin, saya belum bertemu dengan dia ya. Dia mengatakan kalau tidak salah, demi untuk membahagiakan orang tua. Memang betul, dia itu memang setiap dia punya uang dan segala macamnya sampai tidak menghiraukan dirinya. Pakaian pun dia tidak hiraukan. Demi orang tuanya, betul apa perkataannya, dia tidak berbohong maksudnya. Kalau dia itu anak yang paling saya salut, insya Allah dengan izin Allah. Nah itu, ya saya mohon maaf, termasuk seharusnya tidak dia menunjukkan seperti itu, tidak dia tunjukkan jati dirinya pekerja kasar, tapi terpaksa mungkin dia tunjukkan jati dirinya supaya dipahami. Makanya keterlambatan kita di dalam pembuatan konten ini, ya itulah keterlambatan kita. Dia adalah sebagai editor kita dan juru kamera kita. Tapi insya Allah sekarang yang jadi juru kameranya adalah mamanya sendiri. Insya Allah. Tanpa rotan akar pun jadi. Yang penting nanti kalau sudah selesai saya pergi antarkan dengan jarak tempuh 150 kilo bisa lebih. Insya Allah yang penting kita bisa berjalan ya. Always running well. Supaya semua itu berjalan lancar. Dan semampu kita dan sekuat tenaga kita. Insya Allah dengan izin Allah.
Saya akan lanjutkan yang kelima ya. Roh jasmani, tempatnya di dalam kandil bilik, artinya tempatnya di dalam hati kita dan mempunyai sifat 4 perkara, yaitu usik, berdiam, bangun, tidak gerak. Nah ini, usik ini gerak maksudnya, usik ya, yang berisik maksudnya, tidak lain adalah semua itu kembali kepada Allah. Karena datangnya dari Allah sebagai kunci ilmu ya. Dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu semua itu datangnya dari Allah. Usik ini, berdiam ini juga datangnya dari Allah. Bangun ini juga datangnya dari Allah. Tidak gerak juga datangnya dari Allah. Maka kembalikanlah semua kepada Allah. Itu yang disebut dengan dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah. Nah itu. Yang keenam, roh yang keenam ya, yaitu roh kanaulir ya, atau rohani. Nah, sering kita dengar kalau rohani ya, di kalangan Nasrani juga kita dengar ya. Sering kita dengar di mana-mana, sering orang mengatakan rohani ya. Padahal di dalam Al-Quran mengatakan ya, jika ada orang yang bertanya mengenai roh, katanya, jawab saja itu urusan Allah. Nah, urusan Allah. Tapi kenapa sekarang kok kita mengajarkan atau menguraikan mengenai roh? Padahal ini bukan anjuran Al-Quran. Tidak ada aturan dalam Al-Quran maksudnya untuk menguraikan mengenai roh. Kenapa tidak dibolehkan untuk diuraikan di dalam Al-Quran? Karena pemahaman kita sampai di mana, bisa paham atau tidak, bisa mengerti atau tidak. Kalau kita tidak bisa mengerti, tidak bisa paham, bisa-bisa jadi salah paham. Gagallah kita dalam kemakrifatan. Bukan ulama, umaroh, anbiya, para wali itu tidak tahu, tidak paham mengenai hal ini, kemakrifatan kepada Allah ini, bukan tidak tahu. Ini kita dapat kitab ini dari mana? Dari mereka juga. Tapi kenapa mereka tidak ajarkan? Karena kita takut salah paham. Maka tidak diajarkan kepada semua orang. Termasuk di sekeliling saya ini ya, di desa tempat saya ini ya. Tidak ada yang saya ajarkan, tidak ada yang saya perdengarkan mengenai ilmu ini. Tidak ada. Kenapa? Karena saya lihat mereka, saya perhatikan mereka masih orang awam, primitif semua, kampungan. Bukan kita menghina ya, maaf ya, bukan kita menghina, karena saya juga orang kampung. Nah itu, sama-sama orang kampung. Tapi karena pemahamannya mereka, wadahnya mereka itu belum sampai kepada tahap makom yang tertinggi ini, sehingga saya tidak berani mengajarkan. Sekilas info saja mereka mendengar, mengkafir-kafirkan saya, Masya Allah. Tapi tetap saya terima. Sekilas info saya dengar di sekeliling saya, orang menjelekkan saya, ilmu apa yang dia bawa. Tapi tetap saya terima, karena orang bingung melihat saya ini. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa saya ini orang gila. Masya Allah, subhanallah ya. Maka sempat saya berpikir ya, apakah saya ini betul orang gila? Tapi kalau saya gila, ibaratnya kenapa diterima apa yang saya jelaskan sama netizen yang ada di Malaysia, Brunei, dan lain sebagainya. Ya saya ingat kalau saya sebut Malaysia ya. Ini yang aktif menonton insya Allah ya. Insya Allah. Yang dari Malaysia, Brunei yang aktif menonton, lanjutkan saja pemahaman ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bisa terbuka hijab yang sangat tebal kepada kita. Mudah-mudahan betul-betul diterima amal kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tanpa kecuali yang ikut di dalam ilmu kemakrifatan, ilmu makrifat rahmat Lombok ini ya. Saya ingat pernah saya lihat kemarin ya, itu Malaysia aktif insyaallah ya.
Ya, karena ilmu ini tidak bisa kita pahami secara singkat. 1 bulan, 2 bulan tidak bisa. Yang penting kita aktif, renungkan, hayati, pelajari. Insya Allah sedikit demi sedikit kita bisa paham.